Damn. Hello Rista, are you okay? Yes, I'm great, thanks. Oke, Rista, kan saya udah ngecek tugas-tugas bahasa Inggris ya di kelas kamu. Nah, kok ada ya tugasnya Rista itu yang belum dikirimkan? Itu loh yang tugas procedure text ya, kan banyak tuh. Nah, ini yang terkait manual pengoperasian alat atau bisa juga tentang menjalankan software yang ada di komputer. Itu kamu belum mengirimkan loh. Sorry Miss, karena saya belum mengerjakan tugas tersebut. Padahal tugasnya tidak terlalu susah. Iya, memang nggak susah. Nah, Rista pasti punya alasan kan? Kenapa kok tugas itu belum kamu kerjakan? Belum. Nah, terus biasanya itu kalau saya amati kan kamu paling duluan kalau menyerahkan tugas. Kenapa? Maafkan saya ya Miss, saya sebenarnya sudah menyiapkan semuanya, tapi saya belum sempat merekam videonya karena saya harus ke rumah Simbah yang sudah sepuh dan sakit. Waktu itu Bule harus keluar kota karena ada urusan penting dan saya harus mengantarkan ibu untuk menggantikan Bule. Dan saya tidak tahu ternyata hari itu deadline terakhir pengumpulan tugas itu.
gitu ya. Terus Siva sekarang udah baik kan? Ya, semoga segera sembuh ya, segera pulih Sivanya Rista. Nah, kaitannya dengan tugas kamu yang belum kamu serahkan, kira-kira ada nggak sih solusinya supaya ketika kamu punya tugas bisa selesai walaupun kamu harus ke rumahnya Simba? Ada solusinya kira-kira? Ada. Saya harusnya membagi waktu untuk membagi waktu supaya tugas saya tetap selesai walaupun harus menjaga Simba. Ya. Saya bisa minta tolong sepupu saya untuk merekamkan saya ketika memperhatikan cara menggunakan software itu. Oke. Baiklah. Nah, masih ingat nggak tentang keyakinan kelas kita dalam proses pembelajaran bahasa Inggris? Masih ingat nggak keyakinan kelasnya? Ingat, Miss. Setiap murid akan mengerjakan tugas bahasa Inggris dengan menyerahkannya tepat waktu. Iya, betul. Nah, saya yakin kalau Rista tuh dapat melaksanakan keyakinan kelas yang sudah kita buat dengan baik, ya kan? Iya, Miss. Insya Allah. Maafkan saya ya, Miss. Iya, setiap orang pasti pernah berbuat salah. Nah, jadi menurut Rista, solusi supaya kamu bisa mengejar ketertinggalan kamu ya dalam tugas bahasa Inggris ini apa? Ada nggak? Kalau saya diberi kesempatan, tolong beri saya waktu untuk mengerjakan tugas berstruktur teks itu, Miss. Tentu pasti akan saya beri waktu karena kamu juga biasanya paling duluan. Nah, ini kok nggak menyerahkan, pasti ada sebabnya. Pasti akan saya beri waktu. Kalau gitu, saya beri kamu waktu 2 hari ya. Terus silakan kamu kerjakan tugasnya. Kalau sudah, kirimkan videonya. Setuju nggak? Siap, Miss. Saya setuju. Saya akan segera membuat videonya dan mengirimkannya. Terima kasih, Miss. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam dan bahagia. Salam. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan guru di SMK Taman Siswa dan juga SMP Taman Dewasa yang telah berkenan hadir dalam kegiatan hari ini yang saya laksanakan sebagai wujud aksi nyata budaya positif modul 1.4. Jadi dalam kegiatan hari ini saya ingin menyampaikan ilmu yang telah saya peroleh ketika mengikuti pendidikan guru penggerak di modul 1.4 tentang budaya positif. Ya, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa sesungguhnya dalam pendidikan itu kita tidak pernah bisa lepas dari yang namanya disiplin. Namun sejauh ini yang kita tahu bahwa disiplin itu adalah selalu berkaitan dengan hukuman atau menekan anak-anak supaya mengikuti apa yang menjadi keinginan kita. Nah, berdasarkan teori kontrol oleh Dr. William Glasser, beliau meluruskan pemahaman tentang miskonsepsi tentang makna kendali. Yang pertama, tentang ilusi guru yang mengontrol muridnya. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut tidak mau melakukannya. Teori tersebut menyatakan bahwa semua perilaku murid memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Dan ini sering terjadi di beberapa sekolah, termasuk di sekolah kita. Kemudian berikutnya, tentang ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ya, jadi penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kendali. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi perilaku tertentu adalah usaha untuk mengontrol atau mengendalikan. Biasanya kalau kamu nggak mengerjakan tugas ini nanti nggak dapat nilai loh. Kalau kamu tepat waktu nanti nilainya bisa di atas KKM. Berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter seseorang.
Jadi menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengendalikan murid menuju pada identitas gagal. Jadi mereka malu itu sebenarnya kita sudah membuat mereka gagal karena kita mengkritik dan membuat mereka merasa bersalah atas apa yang mereka lakukan. Ya, berikutnya mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Pokoknya isinya salah terus, mereka nggak ada benarnya. Berikutnya tentang ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ayo enggak, nanti tak jilid loh. Banyak orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Kalau kita amati anak-anak yang kita paksa itu sebenarnya ada perang batin dalam diri mereka, ada dendam-dendam tersendiri. Berikutnya, ya, bagaimana kita bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Ya, jadi menurut Stephen L. Covey dalam bukunya berjudul Principle Centered Leadership tahun 1991 menyatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ya, mengubah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma kita atau cara pandang kita. Kemudian skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Misalnya dari stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita itu sama, teori kontrolnya, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Jadi kita tidak bisa memaksakan apa yang kita butuhkan itu disamakan dengan kebutuhan orang lain. Demikian pula dengan peran kita sebagai guru. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, padahal sebenarnya setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dalam teori kendali tadi, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi tidak bisa memaksakan kehendak. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku itu memiliki tujuan, pasti ada alasannya. Kemudian, orang lain bisa mengendalikan kita, tetapi dalam teori kendali sebenarnya hanya Anda yang bisa mengendalikan diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Dalam teori kendali ini menjadi Anda tidak bisa mengendalikan orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dalam teori kendali sebenarnya kolaborasi dan konsensus atau kayak kesepakatan gitu ya, konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang kalah. Dalam teori kendali seharusnya semua pihak itu yang merasa menang semua, kayak kerennya win-win solution. Nah, berikutnya ini tentang makna disiplin. Sebenarnya apakah disiplin itu? Jadi yang harus, sebenarnya tidak hanya saya saja, kita semua sebagai pamong, sebagai guru harus mengkaji lagi tentang salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali
dalam menciptakan lingkungan positif, ya, yaitu tentang penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif sejauh ini? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Atau apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Atau maksa-maksa? Atau ngancam-ngancam anak-anak? Atau ngancam-ngancam sesama temannya? Kemudian apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan itu ya nilai-nilai kebaikan yang akan dicapai. Ya, menurut Ki Hajar, beliau menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan, untuk mencapai murid yang merdeka itu syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri. Kalau kita mengingat-ingat lagi pembelajaran data mahasiswaan, itu kaitannya dengan swadisiplin. Nah, sekarang dikaitkan dengan pendapat para ahli itu dikenal dengan disiplin diri. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Ya. Ki Hajar menyatakan bahwa merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cara untuk memerintah diri sendiri. Jadi mengatur diri kita sendiri supaya bisa meraih nilai-nilai kebaikan. Dian Dosen, ya, beliau menyatakan bahwa disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan memiliki makna. Disiplin diri mempelajari bagaimana cara kita mengendalikan diri dan bagaimana menguasai diri kita untuk memiliki tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Berikutnya, mari kita kaitkan dengan standar pendidikan nasional yang ada di Indonesia. Ya. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Yang harus kita ingat adalah pemimpin pembelajaran itu bukan kepala sekolah, ya, tetapi kita sebagai pamong, sebagai guru, salah satu perannya adalah memimpin pembelajaran. Dalam lingkup terkecil, ya, di kelas yang kita ambil. Ya, dari penerapan disiplin positif tersebut ada tujuan mulia atau nilai kebajikan. Kenapa? Agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar supaya hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Kalau dikaitkan lagi dengan kurikulum merdeka, ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Berikutnya, ya, tadi sebelumnya sudah saya sampaikan tentang motivasi perilaku manusia itu menurut Dian Dosen ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi melakukan suatu tindakan itu alasannya apa? Yang pertama itu. Yang kedua, supaya mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Nah, tadi juga sudah saya sampaikan bahwa setiap orang melakukan tindakan itu pasti untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, kebutuhan ini bukan kaitannya dengan materi saja, ya, tetapi berdasarkan 5 kebutuhan dasar ini, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang
memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup, seperti kita yang bekerja, ya. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan merasa diterima. Berikutnya kebutuhan penguasaan atau pengakuan atas kemampuan yang kita miliki. Yang keempat, kebutuhan untuk bebas, kebutuhan akan pilihan, menentukan apa yang ingin kita lakukan atau tidak kita lakukan. Yang terakhir adalah kebutuhan untuk merasa senang atau bahagia. Ya, tidak kelihatan ya. Berikutnya kaitannya dengan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya, ini kaitannya dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini beberapa identitas gagal. Hukuman, misalnya sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi, konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Tetapi restitusinya merupakan pilihan. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak dalam waktu yang panjang. Konsekuensinya ketidaknyamanan itu untuk jangka waktu yang pendek. Dilihat dari restitusi, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang lama. Kemudian identitas gagal berikutnya, korban mendapatkan keadilan. Konsekuensinya korban bisa diabaikan, tidak diberikan. Tetapi untuk poin restitusi, korban mendapatkan gantinya. Berikutnya, murid atau anak akan tersakiti. Konsekuensinya, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Restitusinya, murid atau anak mendapatkan penguatan. Berikutnya ini perilaku pasif atau agresif meningkat. Kemudian konsekuensinya penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Tetapi untuk restitusinya, masalah yang dihadapi menjadi terpecahkan. Kemudian berikutnya misalnya hukumannya, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Konsekuensinya membutuhkan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Tetapi kalau menggunakan restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Ya, tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Berikutnya, tadi sudah saya sampaikan tentang restitusi. Ya, restitusi itu sebenarnya sudah banyak diterapkan, hanya saja mungkin teorinya belum banyak dikenal ya. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian, menurut Charlton Guston, restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah dan membantu murid berpikir tentang menjadi orang yang seperti apa mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain.
Kemudian restitusi juga membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, ngalor ngidul, memiliki disiplin yang positif, kemudian memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Karena biasanya anak itu kalau sudah berbuat salah terus tidak berani melakukan tindakan. Ya. Kemudian penekanannya bukanlah pada bagian perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah untuk menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Ya, ini ada posisi kontrol dalam restitusi. Ada sebagai penghukum, ya, biasanya ini memberikan hukuman fisik maupun verbal, olok-olok, unek-unek muridnya, gitu ya. Kemudian senantiasa mengatakan bahwa sekolah itu memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan para guru lebih dalam lagi. Dan faktanya kalau melakukan posisi sebagai penghukum, anak-anak itu malah biasanya lebih balelo. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheringan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau tidak jujur. Misalnya, ayo nanti kerjakan tugasnya, kalau enggak Pak Fendi marah loh. Misalnya saya sebagai guru TK, nanti Pak Fendi akan ditegur oleh kepala sekolah kalau murid-muridnya tidak mengerjakan tugas ini. Jadi menempatkan siswa itu pada posisi supaya mereka merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, memposisikan dirinya sebagai teman. Pada posisi ini, guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengendalikan murid melalui persuasi atau bujukan-bujukan. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positifnya dan murid memiliki hubungan. Posisi ini, guru menggunakan dan humor untuk mempengaruhi seseorang, dan hal ini mudah. Yang keempat, posisi pemantau. Kalau kita lihat dari kosakatanya, pemantau itu berarti kan tugasnya mengawasi. Nah, pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Sudah ditentukan peraturannya, kalau tidak mengerjakan tugas, konsekuensinya tidak dapat dilayani. Kalau seragamnya tidak sesuai dengan ketentuan harinya, konsekuensinya apa? Ya, dengan menggunakan konsekuensi atau sanksi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah, yang terakhir ini adalah posisi guru sebagai manajer, yaitu melakukan suatu kegiatan bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya, kemudian mendukung mereka agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi menuntun mereka. Kemudian seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi pada waktu-waktu tertentu akan kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi kayak insidental seperti itu. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri maupun kebutuhan orang lain. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini,
kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi tenang. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Bukan ngomong. Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru khawatir dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menerima denda. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren!
Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah
Setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang memihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru. Hebat. Ya, demikian ya Bapak Ibu, contoh penerapan 5 posisi kontrol dalam pembelajaran sehari-hari. Semoga dapat menjadi inspirasi buat saya dan juga Bapak Ibu semua untuk dapat diterapkan kepada peserta didik. Baik. Setelah membahas tentang 5 posisi kontrol, berikutnya adalah tahapan segitiga restitusi. Jadi kan sudah ada saran tentang restitusi ya. Ya, menurut Diana Dosen dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline, dalam merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi, terutama segitiga restitusi atau restitution triangle. Proses 3 tahapan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, ya. Teori kendalinya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Teori kendalinya, semua perilaku itu memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Nah, ini ada tahapan segitiga restitusinya. Tadi sudah disebutkannya, ini dijelaskan detailnya sesuai dengan segitiganya. Kemudian dalam tahapan stabilkan identitas, ini merupakan bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal tanpa melakukan kesalahan menjadi orang yang berhasil. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya pada posisi gagal. Kita harus meyakinkan si anak agar mampu menjadi individu yang reflektif. Ya, di situ tadi ada dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti yang terjadi banyak anak-anak itu yang berasal dari keluarga yang broken home, sehingga di sekolah itu banyak yang mencari perhatian gurunya dengan cara membuat banyak masalah. Sudah terjadi. Kemudian yang berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Jadi ada alasannya. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang terakhir itu adalah menanyakan keyakinan. Teori kendali menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal dalam diri kita. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, angka kedua tadi validasi tindakan yang salah, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan bertindak menjadi orang yang dia inginkan. Ya.
yang diinginkan tuh maksudnya nilai-nilai kebaikannya. Tapi tidak ada contoh pengalaman individual. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Wesson berlandaskan pada teori kontrol Dr. Daniel Glaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi prinsip, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Iya, Sarah. Ya Pak. Sudah lama nggak ketemu sana? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku gak dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Yang pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang lupa Pak, seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya kan cuma ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi marah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai.
Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan tenang diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ini menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang diambil murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan
adanya suatu usaha kebaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai memperlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidak yang mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi, bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Ya, itu tadi yang katakan Bapak Ibu Pamong yang saya hormati. Jadi tujuan dari penerapan segitiga restitusi itu adalah membantu murid kita supaya menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan juga mampu menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Materi berikutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan yang disepakati secara tersirat dan tersurat, terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi ini turunan dari aturan, ya, jadi keyakinan kelas. Nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang lebih dalam. Jadi motivasi intrinsik. Seseorang akan lebih bergerak dan semangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian aturan tertulis tanpa makna. Kemudian berikutnya ada contoh keyakinan kelasnya seperti ini. Misalnya tiap anggota kelas perlu belajar, kemudian harus pasarnya harus menyenangkan, atau karena ini kelas 1 ya, kelas 1 SD perlu melakukan tugas, kemudian pentingnya akan sikap saling menghargai, kemudian perlu merasa aman. Bisa juga keyakinan kelas itu bisa berupa kesepakatan tentang sikap positif yang diterapkan di kelas, kemudian berusaha menjadi diri yang terbaik, kemudian percaya dan menghormati orang lain serta barang-barang yang dimilikinya, kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas yang diberikan, dan senantiasa membantu. Semestinya kalau SMK akan lebih selanjutnya. Gitu ya, thank you so much, terima kasih ya Bapak Ibu. Demikian hari ini saya menyampaikan apa yang saya peroleh. Semoga kita bisa sama-sama belajar menerapkannya dalam kegiatan kita sehari-hari sebagai pendidik, bisa membantu para peserta didik kita untuk bisa menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab, dan menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Seperti yang telah diamankan oleh kurikulum Merdeka, bahwa pada akhirnya anak-anak itu diharapkan mampu memiliki profil pelajar Pancasila, atau juga bisa kita kenal dengan keterampilan abad 21. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Kalau ada kurangnya itu mungkin dari saya, kalau ada lebihnya itu semua dari Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.